Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga Ananda dalam keadaan fit, prima untuk menerima materi pelajaran hari ini. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa. Untuk yang beragama lain silakan menyesuaikan. Untuk yang beragama Islam membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada hari ini kita akan membahas tentang cara atau kiat sukses memasuki dunia kerja. Tujuan pemberian materi dapat memahami persiapan sebelum memasuki dunia kerja serta mampu membuat surat lamaran kerja, membuat CV atau kurikulum vitae yang baik serta persiapan atau sukses menghadapi psikotes dan wawancara kerja. Untuk S-Breaking, nanti silakan buka di PPT yang tidak ada rekaman suaranya. Di situ ada gambaran tentang maksud dari gambar-gambar. Nah, saat ini dunia kalau dibandingkan dengan jumlah pekerja atau jumlah orang-orang yang siap melamar kerja, baik dari lulusan baru maupun lulusan yang sebelumnya. Kalau dilihat secara garis besar, Indonesia itu khususnya di Jakarta memiliki lapangan kerja yang sangat banyak sekali. Cuma tinggal bagaimana sih pribadi pelamarnya atau pribadi pekerjanya. Karena apa? Karena jumlah angkatan kerja pengangguran lebih banyak dibandingkan orang yang produktif bekerja. Terutama penyebab pengangguran itu lebih besar dari tingkatan SLTA. Nah, yuk SMK. SMK usahakan tidak memiliki kontribusi tinggi dalam jumlah tingkat pengangguran yang bertambah. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan efisiensi tenaga kerja dengan merekrut tenaga lulusan sekolah menengah SLTA setingkat itu SMA, MA, dan SMK dengan tetap mengutamakan kualitas. Nah, anak SMK sejak kelas 10 Ananda sudah diberikan pembekalan tentang skill keterampilan, apalagi keterampilan di bidang khusus. Ditambah lagi Ananda mencari keterampilan-keterampilan lain yang memang sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu luar biasa sekali. Kemudian peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan, on-job training, ataupun pelatihan melalui balai-balai pelatihan kerja dari pemerintah ataupun swasta. Hal penting yang harus dipersiapkan untuk setiap angkatan kerja lulusan SLTA setingkat SMA, MA, dan SMK adalah mempersiapkan kondisi fisik dan kondisi mental. Untuk video silakan searching di googling ataupun nanti bisa lihat di classroom, nanti ibu akan share, tapi lihat dampak positif dan negatifnya, tidak di copy paste ilmu yang didapat dari apa yang dilihat, tapi diolah kembali ya. Panduan memasuki dunia kerja. Faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan apa? Faktor internal diantaranya itu sikap mental yang tidak siap untuk bersaing, berjuang, tidak siap dan tidak mampu untuk menghadapi tantangan. Jadi dalam hal ini faktor internal ada pada diri sendiri, yaitu seharusnya sikap dan mental seperti apa. Yang kedua, keahlian kerja, skill. Yang tadi Ibu sampaikan, kalau anak SMK itu sudah memiliki skill yang baik, seharusnya sih bisa, tapi tidak semua pribadi itu memahami kemampuan keterampilan yang dimilikinya untuk siap bersaing oleh pihak lain atau pribadi lain, individu lain dalam hal bekerja. Faktor eksternal. Kondisi ekonomi makro dan mikro. Nah, di sini harus dipahami kondisi ekonomi yang ada, yang terjadi, yang memang keberadaannya ada di masyarakat kita. Kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja itu merupakan bagian dari sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
perusahaan pencari kerja menetapkan persyaratan yang relatif lebih tinggi. Nah, terkadang S1 yang lebih banyak diminta di hampir sebagian besar lowongan-lowongan pekerjaan. Tapi jangan pernah putus asa, selama ada semangat, kemauan, niat, dan usaha, pasti lulusan SMK bisa untuk bekerja dan juga membuka usaha. Ketidakcocokan spesifikasi keahlian antara permintaan dunia kerja dengan lulusan lembaga pendidikan. Adanya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Kompetisi antar pelamar kerja yang tidak sehat. Ya, kurangnya kepedulian pihak perusahaan dan industri untuk membantu pencari kerja. Persiapan sebelum masuk dunia kerja. Mencari sumber informasi lowongan pekerjaan, di mana lowongan dibuka. Dari mana? Oleh siapa? Itu silakan saja ya. Karena pekerjaan atau jabatan yang belum ada orang melaksanakan atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakan, hal ini terjadi karena ada perluasan usaha. Itu disebut dengan lowongan pekerjaan. Cara mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, manfaatkan bursa kerja. Di sekolah kita punya bursa kerja khusus, ataupun aktif mengikuti seleksi lowongan kerja, baik itu melalui media cetak ataupun media elektronik. Kemudian cari informasi lowongan kerja melalui salah satu situs yang terkenal, yaitu di sini dicantumkan, yaitu melalui kompas.com. Itu biasanya banyak sekali lowongan kerja yang memang di situ disertakan dengan persyaratan jenjang pendidikan. Untuk lowongan kerja bisa Ananda cari melalui situs online, itu melalui internet, tetapi hati-hati, tidak sedikit dari situs lowongan kerja itu yang melakukan penipuan. Jadi lebih selektif dan hati-hati, cross check sebelum melakukan. Oke? Kriteria lowongan kerja yang benar, adanya identitas perusahaan, kemudian jumlah jabatan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan, syarat jabatan, batas waktu pemenuhan lowongan kerja, alamat perusahaan atau pemberi kerja. Nah, di sini ada contohnya, silakan nanti Ananda banyak belajar, ini hanya sekedar wawasan saja, menambah pengetahuan ilmu untuk Ananda semua. Teknik membuat surat lamaran kerja itu macam-macam bentuknya, karena surat lamaran kerja merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh setiap calon pekerja ketika memasuki dunia kerja. Surat lamaran kerja merupakan surat resmi yang ditulis oleh pelamar, baik secara manual, tulis tangan, maupun secara elektronik dengan menggunakan media laptop untuk dikirim melalui online maupun offline. Untuk mempertahankan dirinya serta kompetensi yang dimiliki, dengan berharap agar perusahaan atau organisasi tersebut dapat menerima diri kita sebagai seorang karyawan. Lampiran surat lamaran kerja itu diantaranya kurang lebih ada 8, nanti silakan dipelajari. Ada beberapa dasar pengajuan surat lamaran kerja, yaitu surat lamaran kerja berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, baik media cetak ataupun elektronik, surat lamaran bekerja inisiatif sendiri yang dikirim langsung ke kantor pos perusahaan yang tadi udah Ibu sebutkan, surat lamaran berdasarkan informasi dari teman, kenalan, radio atau televisi, kemudian surat lamaran melalui kantor penempatan tenaga kerja atau bursa kerja, surat berdasarkan tempat kursus, sekretariat akademik ataupun lembaga manajemen, surat lamaran dari pengumuman yang diinformasikan pada toko atau kantor yang bersangkutan, ataupun iklan-iklan di sekitar yang dipasang terkait SPBU dan sebagainya. Dalam penulisan surat lamaran kerja yang baik ada beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan lebih dahulu, yaitu kalau untuk manual, menyiapkan kertas APS, kemudian amplop coklat, siapkan persyaratannya, siapkan dokumen pendukung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran kerja adalah lamaran dibuat sesingkat mungkin, bentuk surat harus rapi, materi isi terdiri dari salam pembuka, alinea pembuka, pertengahan, penutup, dan salam penutup. Merupakan bagian dari kebutuhan lowongan kerja dalam pemenuhan surat lamaran kerja.
Lamaran kerja itu berdasarkan banyak sekali, ada inisiatif lowongan kerja dari informasi lowongan kerja, bursa kerja khusus, job fair, informasi dari kawan, relasi ataupun pihak lain, kemudian informasi dari dinas, informasi dari internet, menyesuaikan berdasarkan kebutuhan dan perusahaan yang kita tuju. Contoh surat lamaran kerja. Untuk surat lamaran kerja bisa dilihat di lembar terpisah karena ini cukup kecil. Kemudian untuk kurikulum vitae itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya, yaitu menjelaskan tentang diri Ananda, latar belakang diri Ananda, pengalaman yang dimiliki. Tapi nanti lihat di surat lamaran kerja atau kurikulum vitae yang terpisah nanti ya, karena itu lebih simpel, semua mencakup di dalamnya. Ini semuanya sudah ada. Dengan kecepatannya. Ya, sukses melaksanakan psikotes. Anda harus memiliki persiapan yang baik sebelum tes, yaitu memiliki keyakinan terlebih dahulu bahwa Anda siap melaksanakan tes tersebut. Bisa dan sanggup. Persiapan yang baik yang prima dari mental dan sikap. Bersiapkan diri dengan istirahat yang cukup. Jangan sampai terlihat lelah pada saat tes wawancara. Pastikan tes wawancara atau tes psikotes ya. Persiapkan Anda sudah tahu tentang tes yang akan dilakukan atau dilewati pada saat tes psikotes tersebut. Silakan googling tentang psikotes, banyak sekali sekarang sudah ada. Baca kembali surat lamaran dan CV Anda, karena itu biasanya merupakan bagian dari pertanyaan. Sebaiknya Anda berlatih berbagai soal psikotes, diusahakan untuk tiba sebelum waktunya, yaitu 10 menit sebelum pelaksanaan dimulai. Berarti lebih awal dari pelaksanaan akan dimulai. Walaupun tidak diminta, jangan lupa bawa peralatan alat tulis dan membawa jam untuk menentukan waktu, karena waktu merupakan penilaian dari sang penguji. Sikap pada saat tes, dengarkan baik-baik perintah atau instruksinya, setiap ucapan dan pengarahan dari pengawas tes. Isi data identitas diri dengan lengkap ketika tes dimulai. Jangan enggan untuk bertanya kepada pengawas ketika kita tidak paham. Jangan melihat jawaban orang lain, percaya pada kemampuan diri, karena akan membuat hasil Anda bertentangan dengan kondisi pribadi sesungguhnya jika memang bukan dari diri sendiri. Metode psikotes itu banyak sekali. Silakan nanti dipelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Ananda nanti melalui WhatsApp pribadi atau nanti kita melalui sesi bimbingan kelompok, kita membuat kelompok diskusi bersama. Kiat sukses wawancara itu diantaranya yaitu dari job interview. Interview itu wawancara kerja. Ini bisa dipelajari, bisa dibaca oleh Ananda semua. Ini hanya untuk wawasan dasar. Silakan Anda memperdalamnya dengan mencari sumber lain. Oke ya, bisa dipahami. Hal-hal yang harus dihindari pada saat melamar bekerja, datang terlambat, biasakan datang lebih awal yang tadi disampaikan, walaupun hanya beberapa menit. Kelihatan kesal, gundah, dongkol, cemberut, sedih, banyak bengong, lamun, itu dihindarkan sekali, karena itu merupakan bagian penampilan perform, ya, penampilan kesiapan diri. Datang ke wawancara tanpa persiapan itu sangat-sangat tidak dianjurkan karena merupakan awal dari kegagalan. Berpenampilan seadanya, baju, pakaian, atribut sesuaikan dengan keseharusan di perusahaan tempat kita melamar, atau standarnya biasanya putih hitam untuk melamar pekerja. Kemudian rapih, bersih, dan kalau bisa harum. Mengambil kursi dan tempat duduk sebelum dipersilakan duduk itu merupakan bagian dari hal-hal yang harus dihindari. Jadi tunggu dipersilakan. Meletakkan tas Anda di atas meja pewawancara itu tidak diizinkan atau tidak diperkenankan karena dianggap tidak sopan. Juga termasuk meletakkan tangan di atas meja pada sesi awal wawancara. Membungkuk, menunduk, atau menengadahkan kepala, mempermainkan jari tangan, bertopang dagu, apalagi merokok pada saat wawancara, itu sangat-sangat tidak terpuji.
membuat percakapan dengan pihak lain, memberikan informasi yang tidak relevan